Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, Bu Eka Nova Ali Fardani, MPD, dan yang saya banggakan dan cintai teman-teman sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato dengan tema pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari dan dengan judul peran pendidikan moral pada pemuda generasi bangsa. Generasi pemuda saat ini ada pada era digitalisasi, di mana sangat lekat dan dekat dengan yang namanya sosial media, yang salah satunya Twitter, Instagram, WhatsApp, dan banyak lainnya. Tentunya, generasi muda saat ini sangat excited dalam menggunakan sosial media. Di sini, saya akan mengaitkan pendidikan moral dengan bangsa dan juga dengan era digitalisasi ini. Saat ini, generasi muda dihadapkan oleh banyak sekali kasus-kasus dan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus mereka lalui. Tentunya, pendidikan moral sendiri sangat penting ditingkatkan dan dikembangkan. Pada saat ini, banyak sekali, mulai dari anak-anak hingga remaja yang menggunakan media sosial. Pada Februari 2023 tercatat di Indonesia 78% pengguna sosial media. Pastinya sangat banyak digunakan di kalangan pemuda tentunya. Sebagai pemuda yang bijak, kita harus memiliki peranan penting dan juga memiliki pendidikan moral yang tinggi. Oke, pendidikan moral adalah rasa, kepekaan, dan kesadaran diri yang harus dan pastinya dimiliki oleh setiap orang, tentunya pada para pemuda. Sudah kita ketahui bahwasanya moral tidak akan terlepas dari diri kita, karena moral berasal dari rasa, yaitu yang ada pada diri kita sejak kita lahir. Dan tujuan penting peran pendidikan moral ini harus ditanamkan kembali dan harus kita tingkatkan kembali dan kembangkan. Karena dengan perubahan zaman sekarang, pola hidup dan perilaku dalam kesehari-hari akan berubah karena dipengaruhi oleh zaman digitalisasi atau zaman modern. Pendidikan adalah elemen terpenting yang sangat dan harus kita perhatikan oleh semua pihak, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Moral sendiri adalah suatu kebijakan dan rasa yang harus dilakukan dan dipraktekkan. Contoh moral sendiri yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita sebagai seorang masyarakat harus menjaga lingkungan yang bersih, maka dari itu moral kita untuk membuang sampah harus dilakukan agar menjadi lingkungan yang sehat. Pada pendidikan moral ini, mengapa sangat penting sekali dalam pemuda generasi bangsa? Karena pemuda adalah inti penting dan peran penting dalam negara, di mana suatu bangsa dan negara akan maju jika pemudanya memiliki moral yang tinggi. Dan pemuda juga mengusahakan dan mengupayakan bagaimana kemajuan bangsa. Dalam kedamaian ini, pemuda-pemuda harus ikut serta
dengan pendidikan moral. Pendidikan moral tidak hanya dapat kita ambil dari sekolah maupun kampus saja, akan tetapi banyak pendidikan moral yang bisa kita ambil dari lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga dan lingkungan teman. Jadi, sebagai pemuda, pendidikan moral itu penting. Karena apa? Karena menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga tawuran antar sesama pelajar dan menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat harus dimulai dari pemudanya. Karena apa? Karena tumbuh rasa empati dan simpati ini harus dilakukan mulai sejak dini maupun mulai kalangan remaja. Jika adanya penerapan pendidikan moral, maka remaja tidak akan melakukan tawuran dan bentrok sana-sini, balapan liar, dan banyak hal-hal yang buruk. Jadi, moral ini memberikan kita jalan atau arah yang lurus menuju kebaikan. Maka dari itu, pentingnya pendidikan moral harus kita tumbuhkan pada pemuda, generasi bangsa. Karena bangsa yang cerdas yaitu memiliki pemuda yang cerdas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Wastabikul khairat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.